Selamat datang di kelas daring. Subscribe, like, share, komen sebelum belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Jangan lupa siapkan buku tema 5 halaman 20 sampai 21. Dilanjutkan halaman 29 sampai 31. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan kembali mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kita pelajari kembali tentang letak geografis, karena hari ini kita akan belajar untuk membuat peta yang ada kaitannya dengan letak geografis negara kita. Indonesia dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lihat di Indonesia juga banyak sekali pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita pelajari juga batas-batas wilayah Indonesia ya. Wilayah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan masih Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Yang sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Untuk lebih memahami letak geografis Indonesia, kita bisa membuat sebuah peta. Saat membuat peta, kita harus memperhatikan komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada dalam sebuah peta. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat melalui animasi berikut ini. Kali ini, Bu Guru akan menampilkan sebuah peta, yaitu peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dalam peta itu ada warna yang berbeda ya. Sebetulnya komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah peta? Kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah judul. Judul biasanya terdapat di atas, di tengah sebuah peta, dan menunjukkan isi dari peta tersebut. Judul dari peta ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kita lihat bersama ya. Setelah judul adalah garis tepi. Garis tepi itu digunakan untuk membedakan luas peta dengan daerah di luar peta. Unsur berikutnya adalah tata penulisan. Tata penulisan ini menunjukkan daerah-daerah yang akan dituju oleh sebuah peta tersebut. Kemudian tata warna. Warna hijau menandakan daerah dataran rendah, kemudian warna biru biasanya menandakan daerah perairan, baik itu laut maupun sungai. Komponen berikutnya adalah skala. Skala biasanya tertulis di bagian bawah sebuah peta dan dilambangkan dengan 1 berbanding sebuah angka. Angka itu menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya.
Pada pelajaran matematika, kita sudah mempelajari tentang skala. Komponen berikutnya adalah simbol. Simbol ini bisa berupa lingkaran, segitiga, persegi, maupun sebuah garis. Komponen berikutnya adalah garis astronomis. Garis ini berupa garis tegak dan garis lurus yang merupakan garis lintang dan garis bujur. Garis ini sebetulnya hanya berupa garis khayal. Garis-garis ini akan sangat memudahkan ketika kita membuat sebuah peta. Unsur atau komponen berikutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan berupa simbol-simbol yang digunakan pada sebuah peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta tersebut. Biasanya terdapat di pojok bagian bawah. Nah, selanjutnya yang ada di bagian atas adalah arah mata angin. Arah mata angin ini bagian atas menunjuk kepada arah utara. Unsur berikutnya adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber yang dimaksud di sini adalah siapa pembuat peta itu dan tahun pembuatannya. Jadi kita bisa tahu apakah peta itu merupakan peta up to date atau tidak. Demikian unsur-unsur atau komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan membuat sebuah peta, yaitu peta Jawa Tengah. Silakan kalian pelajari ya. Berikutnya akan kita pelajari tentang kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain laut, sungai, danau, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan melalui bentuk simbol dan warna. Seperti tadi sudah Bu Guru jelaskan, warna hijau untuk daerah dataran, untuk warna biru adalah warna untuk daerah perairan, baik itu laut maupun sungai. Untuk kenampakan buatan bisa kita lihat pada simbol-simbol berupa garis, kotak, segitiga, gambar bandar udara, gambar pelabuhan laut, dan seterusnya. Coba kita lihat bersama peta negara Indonesia. Peta negara Indonesia sebagian besar didominasi oleh warna biru. Artinya apa? Artinya wilayah perairan di Indonesia ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah dataran. Di buku tematik dijelaskan bahwa luas perairan Indonesia adalah sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan wilayah daratan hanya berkisar antara 1.922.570 km persegi. Jadi bisa kita lihat bahwa luas lautan lebih lebar dibanding wilayah daratan. Hal yang seperti ini merupakan ciri-ciri negara maritim. Penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk negara Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara maritim. Baiklah, kita bisa melihat wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia sebagian besar didominasi oleh warna hijau, warna yang menunjukkan adanya daerah pertanian.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah termasuk negara agraris, negara di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, yang mereka mengolah bahan baku pertanian untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan membaca peta tadi, kita bisa tahu ternyata Indonesia termasuk negara maritim dan termasuk juga negara agraris. Selanjutnya kita lihat bersama ya peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, peta ini akan kita gambar pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini, kalian cukup mengumpulkan lembar kerja yang akan segera Bu Guru bagikan. Setelah kalian kerjakan lembar kerjanya, bisa dikirimkan melalui WA guru kelas masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat dan kalian tetap bersemangat ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.